Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam atau kapanpun kalian menonton video JTech ID ini. Bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung. Silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya jika video ini nanti bermanfaat untuk kalian ya. Rasanya udah cukup lama saya nggak berjumpa atau nggak hadir di hadapan kalian. Mungkin terakhir bikin video atau upload video itu sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu ya. Dan kali ini saya hadir lagi untuk memberikan konten video rakitan PC yang mana PC-nya ini adalah PC rakitan untuk subscriber JTech ID yang kali ini subscriber ini berdomisili di daerah Tangerang. Jadi dia juga udah cukup lama subscribe ke JTech ID dan juga pengen dibantu rakit dari tahun kemarin dan baru kesampaian tahun ini. Ya alhamdulillah ya. Dan sebetulnya beberapa minggu lalu juga saya sempat merakit PC untuk subscriber juga dari Kalimantan, dari Medan, Sumatera ya, dari Bandung dan juga dari Bekasi. Dan juga buat kalian yang pengen dibantu rakit PC seperti subscriber lain, kalian bisa DM ke Instagram. Ya insya Allah saya bales ya, saya baca, mudah-mudahan gak kelewat. Jadi kalau misalkan sampai terlewat mohon bersabar atau chat ulang atau bisa langsung WhatsApp di nomor yang tertera di Instagram. Oke, jadi video rakitan PC kali ini tuh hadir dengan budget tadinya 9 jutaan. Nah kira-kira seperti apa sih dengan budget awal 9 jutaan dari subscriber kita kali ini? PC-nya udah dirakit, udah ganteng. Mari kita jelaskan satu persatu untuk komponen dan juga performance dari PC ini. Sebelum kita jelaskan, sebelum kita lanjut, mari kita nyalakan dulu untuk PC rakitan kali ini. Let's go. Oke, untuk PC rakitan subscriber kita kali ini harapannya di 9 jutaan awalnya, karena memang subscriber kita kali ini juga sudah menentukan GPU yang digunakan yaitu GTX 1650 Super. Jadi dia menyadari kalau misalkan nanggung dikit lagi budgetnya, misalkan punya budget 2 juta, nanggung tambah dikit 3, 4, 5, 6, itu nggak beres-beres ya untuk pemilihan GPU. Jadi dia langsung memilih aja, bang pokoknya saya mau pakai GTX 1650 Super, itu udah cukup untuk kebutuhan dia katanya ya. Dan di sini juga saya ambil dari Zotac GTX 1650 Super karena brand Zotac ini udah cukup populer di Indonesia dan juga udah cukup ternama lah ya, nggak ada isu yang macam-macam untuk penggunaan dari brand Zotac ini. Dan untuk komponen lain di sini juga kita gunakan komponen dari prosesor yaitu dari Intel Core i3 12100F. Nah untuk di 2022 ini kebutuhan dari subscriber kita kali ini seperti bermain game itu udah cukup terpenuhi di prosesor ini. Dan prosesor ini juga jika digunakan untuk editing ringan atau editing casual gitu kan, sedikit agak serius juga masih bisa lah gitu. Dan untuk streaming juga masih oke. Jadi prosesor ini bisa dikatakan prosesor yang cukup worth it. Dan di sini juga nggak saya pasangkan cooler aftermarket karena cooler bawaan dari Intel ini udah cukup ganteng, udah cukup bisa mendinginkan dari prosesor Core i3 12100F ini. Lalu untuk penggunaan motherboardnya di sini saya gunakan motherboard dari ASRock H610 HDP M.2. Jadi untuk ASRock ini memang ada beberapa tipe, ada 2 jenis kalau nggak salah, ada yang non M.2 dan ada yang M.2 seperti ini. Kalau kalian mau ngepres budget bisa ambil yang non M.2-nya. Tapi di sini karena kita akan menggunakan SSD M.2, jadi kita pakai motherboard yang sudah support M.2, nambah dikit lah budgetnya ya. Dan ASRock ini juga udah cukup oke digunakan dan distribusinya dari Astrindo, dan Astrindo juga after sales-nya udah baik lah ya. Lalu di sini kita gunakan storage atau penyimpanan seperti kita ketahui tadi di sini ada slot M.2 dan kita memaksimalkan ini kita gunakan dari Team Group MP34 ya, ini SSD M.2 NVMe dengan kapasitas 512 GB dan kita sandingkan dengan harddisk 500 GB untuk kebutuhan dari subscriber kita kali ini. Jadi totalnya semuanya kurang lebih 1 TB ya. Jadi kalau kalian kurang ya silahkan sesuaikan. Tadinya itu subscriber kita hanya ingin menggunakan harddisk aja 1 TB atau disandingkan dengan SSD biasa gitu kan, yang 120 atau bahkan
ya maksimal 240. Tapi ya akhirnya diskusi-diskusi dan akhirnya memilih untuk menggunakan storage seperti ini. Dan untuk memorinya, untuk memori RAM-nya di sini saya sangat merekomendasikan ke kalian karena di 2022 ini terutama sangat sering sekali saya merakit PC hampir semuanya bahkan ya dengan menggunakan memori RAM dari PNY ini, yaitu PNY Accelerate Gaming Epic X RGB. Kenapa? Karena yang pertama adalah harganya yang sangat terjangkau. Harganya di kisaran 1 jutaan atau 1 juta sampai maksimal 1,1-an gitulah ya. Jadi ini harga yang cukup worth it dan sudah mendapatkan fitur RGB. Selain itu juga ini frekuensinya di 3200 MHz, cukup sekali, CL16. Udah cukup oke ya untuk memori ini. Jadi memori ini juga adalah memori yang sering saya gunakan karena hampir nggak pernah ada masalah. Compatibility-nya ke motherboard apa aja bisa jalan, bisa running, oke, nggak ada problem, nggak ada masalah. Jadi ini cukup saya rekomendasikan untuk kalian yang nyari RGB memori ataupun memori DDR4 ya bisa kalian pilih lah dari PNY ini. Dan di sini juga kita gunakan power supply. Power supply ini juga adalah power supply yang nggak mau abal-abal lah ya. Di sini kita gunakan Cougar XTC 650 eRGB. Sebetulnya untuk pemilihan power supply ini dari kapasitasnya sangat-sangat melebihi dari komponen PC yang ada di sini. Tapi ini adalah salah satu planning jangka panjang subscriber kita karena nanti kedepannya dia juga akan upgrade GPU misalkan ke RTX 3060 gitu kan, atau misalkan RX 6600 XT dan lain sebagainya. Itu nggak perlu lagi merubah power supply-nya, jadi power supply-nya bisa tetap pakai yang ini aja. Kalau misalkan tadinya mau pakai 450 watt yang biasa standar gitu misalkan, nanti dia upgrade GPU-nya terbatas, pilihannya terbatas lagi. Jadi sengaja menggunakan yang 650 watt seperti ini. Lalu untuk casingnya, nah ini casingnya juga salah satu pilihan dari subscriber kita. Dia pesannya pokoknya bang saya pengennya yang warna hitam. Nah akhirnya saya cari-cari, saya cek yang harganya terjangkau ya karena budgetnya udah lumayan terkuras di beberapa komponen tadi. Kita menggunakan casing terbaru dari Armageddon Tron Holo 5 ATX. Nah pemilihan casing ini karena yang pertama warnanya hitam, yang kedua budgetnya sangat terjangkau yakni di Rp385.000 saja. Dan casing ini ukurannya bisa menampung sampai motherboard ATX. Jadi buat kalian yang punya motherboard mini ATX, micro ATX, ATX ini bisa, compatibility-nya udah cukup banyak. Lalu untuk fan casingnya di sini maksimal bisa di 6 fan, dimana konfigurasinya bisa 3 di depan, 2 di atas dan 1 di belakang. Jadi bisa cukup banyak lah digunakan untuk fan casing di casing ini. Lalu untuk kabel manajemen, nah di sini juga kabel manajemen awalnya sih saya udah wah ini kayaknya nggak enak nih untuk kabel manajemennya. Ternyata pas saya rakit, pas saya rapihkan kabel manajemennya ternyata udah cukup enak, cukup rapi. Saya merapihkan di casing ini juga cukup nyaman lah, cukup enak, cukup rapi, dan ketika ditutup juga casingnya nggak sampai yang ngembung, gampang sekali gitu. Jadi casing ini kelihatannya kabel manajemennya nggak terlalu bagus, tapi ternyata masih bisa lah. Tapi mungkin kalau saya nilai sih 1-10 mungkin nilainya sekitar 6-7 sih ya. Nggak bagus-bagus banget tapi masih oke. Dan di sini juga desainnya gagah ya untuk casing ini. Di bagian depan itu seperti apa ya, ada buritan yang futuristik dan juga ada segitiga RGB-nya ya. Yang mana RGB-nya ini juga bisa diatur, bisa di switch melalui tombol yang ada di I/O port ini atau I/O depan ini. Jadi ini nggak memangkas dari tombol reset, dia ada tombol sendiri. Dan juga di I/O port depan ini udah cukup lengkap juga ya, ada tombol power dan juga USB slotnya udah cukup lengkap, ada jack audio udah cukup lengkap lah untuk compatibility dari casing ini. Dan tentunya casing ini juga di bagian samping sudah tempered glass. Tentunya casing-casing zaman sekarang tuh sampingnya udah tempered glass. Tapi sayangnya di casing ini tuh di bagian samping tidak ada PSU cover yang menunjukkan power supply-nya apa gitu. Itu sayang sekali ya. Jadi nggak ada lubangnya gitu ya. Ya itu mungkin minusnya dari saya ya. Tapi itu kan tergantung selera kalian masing-masing. Dan komponen yang saya gunakan terakhir yaitu adalah fan casing. Ini juga nggak kalah penting nih. Karena kalau casing nggak ada fan casingnya ya kayaknya gimana gitu ya. Jadi di sini dipasangkan fan casing dari Gemen GCF 300C. Ini adalah salah satu fan casing yang cukup saya rekomendasikan ke kalian. Di beberapa rakitan PC atau video sebelumnya juga saya sering gunakan ini 2 atau 3 kali karena memang recommended. Dimana untuk harganya ini sangat menarik, harganya di sekitar 200 ribuan atau
250 atau 260 ribu sudah mendapatkan 3 fan dengan commander, dengan remote-nya ya, dan tentunya bergaransi ya dari gamernya. Dan fitur yang bagus di sini, dia bisa support ke adjustable RGB. Jarang-jarang untuk fan casing yang harganya 200 ribuan bisa support RGB seperti ini. Cakep lah. Tapi sayang sekali untuk motherboard ini tidak support untuk RGB. Kalian juga nggak perlu khawatir karena fitur dari Gamer ini menyediakan commander ataupun remote controllernya. Jadi kalian bisa atur warnanya sesuai keinginan kalian, sesuai selera kalian. Mau warna merah, warna biru, bisa diatur lewat remote-nya, remote controllernya. Kalian bisa atur mode-modenya. Atau bahkan bang saya nggak suka RGB, kalian juga bisa off untuk fan casing ini. Jadi sangat fleksibel, sangat worth it, sangat recommended sekali. Jadi ini yang membuat saya juga sering menggunakan fan casing dari Gamer. Ya mudah-mudahan banyak produk seperti Gamer ini memberikan inovasi-inovasi dan juga produk yang baik yang harganya terjangkau. Nice lah ya. Oke, mungkin untuk komponennya sudah saya jelaskan satu persatu. Dan untuk terakhir, mari kita langsung lihat untuk benchmark dari PC ini. Kita akan uji terutama di game ya, karena memang untuk PC ini nanti akan digunakan untuk gaming oleh subscriber kita kali ini. Gak perlu berlama-lama, mari kita langsung lihat untuk tes benchmarknya. Oke, untuk performance gamingnya udah cukup mantep banget ya. Ini udah sangat cukup sekali untuk kebutuhan subscriber kita kali ini, karena subscriber kita kali ini nanti mau mainnya itu game Resident Evil. Jadi Resident Evil juga adalah game yang nggak terlalu berat-berat banget, bisa dikatakan medium lah. Tadi kita tes bahkan di beberapa game yang berat di settingan paling rendah itu paling medium lah. Medium, high, ultra itu udah bisa libas di
game-game kekinian ya. Mantep lah untuk PC ini. Dan untuk konsumsi dayanya dari PC ini itu menghabiskan daya di sekitaran full load 200 wattan saja, plus minus lah. Plus minus 210, 200, 190 kadang ya. Ini adalah salah satu konsumsi daya yang cukup ringan kalau kita melihat performance dari PC ini. Jadi ini hemat listrik lah, dikatakan seperti itu bisa. Dan untuk budgetnya berapa nih? Nah, sebetulnya budgetnya awalnya di 9 jutaan. Memang budgetnya di sekitar 9,7 awalnya ya. Tapi karena tadi ada mengganti untuk M.2 dan lain sebagainya, akhirnya total rinciannya itu ada di sekitar 10 jutaan atau 10,2 jutaan. Dan sebetulnya budget ini juga masih bisa dipangkas dengan basic spek seperti ini. Itu sebetulnya bisa di 9 jutaan kalau kalian memangkas misalkan menggunakan power supply yang biasa aja 450 watt atau 500 watt yang ya mungkin yang biasa harga-harga 400.000 gitu ya, atau misalkan fan-nya tidak pakai RGB, atau misalkan memori RAM-nya tidak RGB, atau storage-nya tadi nggak pakai NVMe, itu masih bisa di 9 juta. Tapi karena tentunya untuk merakit PC ini nggak cuman murah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan atau estetik dari kalian masing-masing. Jadi ini dari harganya cukup worth it, tampilannya cukup oke, performanya mantap ya. Ini selamat buat Bang Prima ya dari Tangerang, PC-nya cakep sekali. Oke, mungkin itu saja ya video rakitan PC untuk subscriber kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya dan juga subscribe channel JTech ID. Dan buat yang ingin dibantu rakit PC juga bisa DM ke Instagram atau nanti bisa langsung WhatsApp di nomor Instagram juga. Kalian bisa sampaikan kalian ingin dibantu rakit PC, dan PC-PC yang dirakit juga siapa tahu bisa jadi konten rakitan PC untuk kedepannya di JTech ID ya. Bersama saya Angga, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam JTech ID and see you. Bye-bye.